Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan 11, khususnya yang akan mengikuti KSN tingkat kota pada bulan Juni nanti. Kita sudah menjelaskan part 1-2 gerak harmonik sederhana, sekarang kita ke part 3. Nah, untuk nomor 1 ini karena ada yang bertanya katanya, kalau di bandul sederhana itu di bandul berlaku T sama dengan 2pi akar L per G. Ini kan pada kerangka acuan yang diam atau bergerak lurus beraturan. Tapi kalau di dalam lift yang dipercepat atau di dalam mobil yang ya bisa aja mobil itu dipercepat mendatar, ya kalau dipercepat mendatar atau dipercepat miring. Mobil itu ketika dia mendaki bidang miring atau menuruni bidang miring. Maka kita harus rubah dengan akar 2pi L per G aksen. Di mana G aksen itu adalah resultan antara gravitasi dan percepatan fiktif yang dialami oleh pengamat yang satu acuan dengan bandul di dalam kerangka acuan dipercepat. Nah, bagaimana dengan pegas? Pegas rumusnya T sama dengan 2pi akar M per G. Gitu. M per K. Ya. Di sini kan tidak ada gravitasi. Nah, bagaimana kalau dia dimasukkan di dalam kerangka acuan yang dipercepat? Pegas ini. Ya. Jadi pegas itu mengalami percepatan. Bagaimana ini? Nah, saya jawab bahwa kita tidak menggunakan rumus ini karena di sini nggak ada. Jadi kita selesaikan seperti biasa aja, diagram gaya. Ya. Diagram gaya dan diagram percepatan. Ya, kita masukkan ke situ. Sudah itu kita hitung sesuai dengan definisi. Bisa pakai analisis gaya. Ya, kalau analisis gaya berarti gayanya nanti, gaya pemulihnya itu, resultan yang menghasilkan gaya pemulih akan sama dengan M omega kuadrat Y. Kalau kita ambil besarnya saja positif. Kalau AY, ya tinggal omega kuadrat Y. Nah, ini yang dari sini kita ambil omega kuadratnya. Atau kita gunakan persamaan umum. Ya, yaitu X dot. Jadi kadang-kadang kita pakai ini, kadang-kadang pakai ini. Tergantung mana yang lebih mudah. Ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Di mana X ini menyatakan simpangan dari pegas ya. Simpangan yang ada hubungannya dengan pegas. Dan omega adalah frekuensi sudut frekuensi sudut. Ini turunan kedua. Oke, nah kita karena itu saya akan sajikan lagi satu soal. Sebelum saya ke arah benda tegar ya. Jadi ayunan dari benda tegar. Jadi kalau kita lihat ini di sini kita ambil aja soal halaman 8 ini ya. Halaman 367 nomor 8. Ini di sini ada sistem yang dipercepat ya. Pegasnya mengalami percepatan, kalau yang lain kan tidak. Ya. Halaman 367 nomor 8. Buku ini ya. Buku Supermaster KSN ya. Oke. Jadi kalau Anda baca soalnya, di sini ada gambar diketahui. Ini bidang ini ya, ini bidang. Tapi bidang ini bebas bergerak karena ini licin. Jadi bidang ini bisa bergerak ya, ke kanan atau ke kiri. Tergantung soalnya ya. Ini bidang ini miring dengan sudut alfa. Jadi yang terpaku di tempat ini ya. Bidang ini enggak bersatu dengan tempat ya. Kemudian di sini ada pegas. Nah, pegasnya nempel. Taruhlah nempel, nggak ada masalah ya. Nah, seperti ini. Pegas ini tetapannya K. Dia terikat di sini ya. Tiang ini jadi satu sama bidang ini. Ini Anda lihat nanti pegas ini dipercepat. Ya toh? Tapi kita ngitungnya tidak pakai seperti waktu bandul, tapi analisis gaya. Ya. Jadi kalau kita baca, anggap semua bidang sentuh adalah tanpa gesekan. Jadi ini licin, tidak ada gesekan. Licin. Ini juga licin. Sehingga sedikit aja ada gaya, bidang ini akan bergerak. Tentu bergeraknya hanya horizontal. Tentukan frekuensi sudut dari sistem bidang miring. Jadi berapa omeganya? Ya, ambil tetapan pegas K dan jawabannya tentu dinyatakan dalam K
M itu massa bidang, M itu massa yang diikatkan pada ujung pegas, dan alpha. Ya, kalau ada G nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu soalnya ya. Pertama seperti biasa, ya. Jadi ini soalnya lah ya. Ini soalnya. Kita kerjakan di sebelah kanan ya. Pertama tentu kita akan kerjakan seperti biasa, ya. Yang pertama kita tinjau adalah ini langkah pertama ya, step pertama ini. Kita tinjau adalah ketika pegas masih diam. Jadi bidang juga diam ya. Bidang dan pegas diam. Jadi kita tahan supaya tidak bergerak. Bidangnya kita tahan supaya tidak bergerak ya. Kan tentu pegas akan bertambah panjang sedikit. Ya. Kenapa? Karena ada Mg kan. Di sini ada Mg. Nah, maka Mg ini kalau kita uraikan ke bidang miring, nah, ini kan. Ya. Kalau kita uraikan ke bidang miring kan ini. Nah, Anda sudah tahu kalau ini Mg, ini alpha, alpanya kan ada di sini kan. Maka ini Mg sin alpha. Nah, karena pegasnya ditarik sedikit, tentu dia akan nyimpang. Ya, taruhlah simpangannya ini kita sebut L0 ya. L0. Ya, dia nyimpang ke bawah L0, kemudian di sini akan ada gaya pegas. Ya. Gaya pegas ya, F0. Ya, ini pegas. Gaya pegas. Rumusnya apa? K kali L0. Ya, simpangan dari posisi waktu belum diberi beban. Ya. Nah, sehingga terjadi keseimbangan kan? Keseimbangan gaya yang F0 ini akan sama dengan Mg sin alpha. Ini kondisi sebelum kita tarik. F0 itu apa? KL0. Sama dengan Mg sin alpha. Nah, sebut aja persamaan 1. Kemudian apa yang terjadi ketika kita tarik sedikit ke sini? Ya, jadi ini sudah seimbang, kita tarik. Kita tahan dulu. Nah, kita tarik lagi. Nanti kita kasih lagi suatu simpangan ya. Taruhlah L ya, biar jadi L ini simpangan. Ya, tarikan ya. Simpangan karena ditarik. Ke bawah ya. Simpangan karena ditarik ke bawah. Sehingga simpangan totalnya adalah L0 plus L. L0 plus L ya. Ya, jadi simpangan total sekarang jadi M ditarik ya sedikit ke bawah. Ya, dikasih simpangan. Ya, sedikit ke bawah sejauh L ya. Sehingga simpangannya ya itu adalah sama ini biasa kita sebut X ya, tapi kita taruhlah X-nya nanti kita langsung L tambah L0. L tambah L0. Maka gaya pegas di sini, ya gaya pegasnya, tentu adalah besarnya K L plus L0. Ya ini. Nah, kalau kita hitung, supaya kita langsung hitung nggak ada KL0, ini kalau kita kalikan kan, jadi simpangan sekarang setelah ditarik sebelum kita lepaskan, seperti ini. Ya. Kemudian KL0 ini apa? Mg sin alpha. Jadi ini KL ditambah ini diganti Mg sin alpha. Ya, dari persamaan pertama. Dari persamaan pertama, ya. Gaya pegas. Oke. Kita berhenti sampai sini, ya, prosesnya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini kita harus menggambar dua diagram. Satu diagram percepatan. Kenapa kita perlu gambar diagram percepatan? Karena nanti kita akan gunakan hukum Newton, itu adalah gaya terhadap tanah. Sementara di sini ada 3 acuan. Yang pertama Anda lihat ya. Yang pertama, pegas bersama beban ini, M ini, atau M aja lah, kita lihat M aja. M ini, ketika kita tarik begini, apa yang terjadi begitu kita lepaskan? Dia punya percepatan kan, ke atas. Ya, dia punya percepatan ke atas. Ketika kita lepaskan kan, dari sini, saat kita lepaskan, dia punya percepatan ke atas. Ya, kalau kita buat diagram percepatannya,
Percepatannya dulu ya, gampang ya. Kalau percepatan gampang. Begitu kita lepaskan kan akan ada percepatan ke atas. Ya. Tapi percepatan dari M kecil terhadap M besar. Nah, ini juga yang sama dengan pegas. Jadi ini nanti yang sama dengan omega kuadrat itu. Omega kuadrat X ya. Gitu. X-nya ini L0 plus L. Ya. X-nya ini L plus L0. Ini nanti yang rumusnya seperti ini. Karena ini langsung dengan pegas. Ya. Jadi M dipercepat terhadap M. Ya. Sementara M sendiri nanti akan bergerak. Kemana bergeraknya M? Ya, Anda lihat. Di sini ini nanti akan ada gaya normal kan? Ya sebentar Anda lihat ya. Nanti di sini akan ada gaya normal ke sana. Gaya normal ini bekerja pada M kecil ya. Begini ya. Nggak usah dilihat ini ya. Nah beginilah ya. Ini adalah gaya normal. Ini bekerja pada M. Disebabkan oleh M besar. Ya. Akibatnya M besar akan direaksi. Reaksinya di sini ya. Nah, reaksinya di sini. Nah, di sini akan ada gaya normal yang bekerja pada M disebabkan oleh M. Ada gaya. Dan gaya ini punya komponen horizontal. Ke kiri. Nanti bisa kita cari n cos apa n sin, ya. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Ini nanti kita sebut n saja memang. Ini juga n saja. Nah. Bidang ini kan licin. Ini licin ini. Ini licin. Sedikit aja ada gaya ke kiri. Kalau gaya ke bawah nggak perlu ya, karena dia tidak ambles, tapi dia akan bergerak horizontal. Sedikit aja ada gaya ke kiri, maka dia akan dipercepat ke kiri. Tapi percepatannya ini adalah percepatan M terhadap tanah. Gitu. Nah, itu biasanya kita tulis AM saja. Karena tanahnya tidak kita ikutkan. Dengan demikian di sini ada 3 acuan. Pertama, acuan M, bidang. Kedua, acuan tanah. Ketiga, acuan M kecil. Nah, sementara hukum Newton kita itu adalah kalau kita tinjau M, M terhadap tanah. Kalau kita tinjau M besar terhadap tanah. Nggak ada AMM. Ya, karena itu kita harus menggambar diagram percepatan. Karena itu kita harus menggambar diagram percepatan ya. Diagram percepatan. Ini AMM. Ya, kemudian ini AM. Nah, ya kan? Nah, kemudian kita uraikan. Karena ini geraknya horizontal dan vertikal, maka ini kita uraikan, gitu ya. Ini AMMX, ya. Ini AMMY, gitu. Kalau ini hanya ada AMX, ya, hanya ada AMX, ya. Jadi di sini hanya ada AMX, yaitu sama dengan AM. AMY 0, karena dia bidangnya tidak bergerak ke bawah. Nah, inilah diagram percepatan ya. Ini diagram percepatan M kecil terhadap M besar. Ini diagram percepatan dari M besar terhadap tanah. Sudah, ini diagram percepatan. Jadi Anda harus gambar diagram percepatan. Nah, inilah untuk menjawab pertanyaan tadi. Bahwa pegas ini bersama dengan M kecil ada percepatannya kan? Nah, tapi tentu ngitungnya tidak pakai rumus kayak bandul. Ini harus kita kerjakan seperti biasa. Jadi diagram percepatan oke, ini diagram percepatan. Ya, ini diagram percepatan. 1 ini, 2 ini. Sudah itu, nanti kan kita akan tinjau M ya. Nanti kan kita tinjau M. Kita akan perlu AMX terhadap tanah. Ya, kita perlu AMY terhadap tanah. Kemudian kalau kita tinjau M besar nanti juga, nah ini sudah terhadap tanah, nggak ada masalah. Ya. Nah, karena itu kita harus hitung AMX terhadap tanah dan AMY terhadap tanah. Oke. Nah,
Dari percepatan relatif, kita tahu bahwa yang mau kita itu AM terhadap tanah ya. Kalau AM besar terhadap tanah sudah. Di sini ada bidang M besar. Maka rumusnya apa? AM terhadap M, kan gitu kan ya. AM terhadap M ya ditambah, kan gitu. AM terhadap M ditambah AM terhadap tanah. Nah, begini. Kalau di sumbu X, AMX saja ya, akan sama dengan AMMX, X ditambah AMX. Gini. Nah, sekarang kita harus cari AMX, ya, dinyatakan dalam AMM, karena AMM ini yang ada rumusnya. Nah, ini kan alfa. Berarti kalau ini alfa, yang ini alfa. Ya, maka di depan sini ini sin. Ini sin. Ya, ini sin. Jadi ini AMM sin alfa. Ya, ini. Yang di sini cos. Jadi AMMX, AMM cos alfa. Gitu ya. Jadi kita masukkan ke sini. AMMX ini. AMM cos alfa. Nah, sekarang arahnya ya. Arah ini penting. Karena ini bergerak ke kiri, kita ambil aja arah ke kiri positif. Gitu ya. Sementara ini begitu kita lepas, dia dipercepat ke atas. Jadi arah ke atas yang positif. Ya. Arah ke atas yang positif. Ya, arah ke atas yang positif. Jadi kita ambil arah gerak aja yang positif. Jadi jelas. Nah, sekarang Anda lihat AMMX ini. Ke kiri ya, ke kiri. Jadi plus. Udah benar ini, plus ya. Ini plus. Kemudian AMX juga ke kiri, plus. Ya, jadi plus juga. Jadi sudah betul, dua-duanya plus kebetulan. AM aja. Ya, ini AMX. Udah dapat ya. Sekarang AMY. Sama, cuma ini sumbu Y, ini sumbu Y. A, M kecil, M besar, Y, ditambah AMY. Nah, AMMY, ini, ke atas plus ya. Plus dia ke atas tuh. Kalau dia ke bawah, ini ke atas. AMM, sin alpha. Ini 0. Ya, AMY nggak ada 0 tuh. Dia nggak bergerak ke bawah. Ditahan sama tanah apa lantai, ya. Jadi 0. Ya udah ini aja AMY. Nah, ini. Sementara AMX saya salin lagi, kalau untuk M, ini untuk M. Ini untuk M kecil, ini untuk M kecil. Kalau untuk M hanya ada AMX ya. AMX yaitu sama dengan AM. AMY-nya 0. Nah, ini sudah terhadap tanah, ya, ini sudah terhadap tanah. Ini sudah terhadap tanah, ini sudah terhadap tanah. Nah, sudah betul. Ya, demikian gambar dari percepatannya ya. Diagram percepatan. Oke, berikutnya adalah diagram gaya ya. Berikutnya adalah diagram gaya. Nah, ini soalnya harus gitu. Jadi kalau suatu gerak itu gerak relatif, kita harus punya dua gambar, satu diagram percepatan, satu lagi diagram gaya yang sudah saya jelaskan di dinamika. Ya, karena itu kalau Anda nggak jelas, tonton dulu dinamika part 1 sampai part 4 itu. Nah, kita gambar diagram gaya. Tentu yang pertama diagram gaya pada M dulu kan, pada M ini. Ya, M kecil ini. Satu adalah MG ke bawah. Nanti Anda sudah tahu arah ke atas plus, arah ke kiri plus. Oke. Jadi Anda sudah tahu ya gaya itu ada 4 kan? W ini sudah. Gaya normal, ada nggak gaya normal? Ada, karena dia bersentuhan. Tuh, bersentuhan. Ini gaya normalnya. Ini gaya normal di M. Nah, gaya normal di bidang ini. Nah, aksi reaksi. Ini bekerja di M. Ya.
Untuk bidang hanya perlu gaya yang ada komponen mendatar. Ini ada komponen mendatar, makanya kita gambar kan. Karena ada komponen mendatar ini, NX. Ya, ada komponen mendatar ini. Nah, ini NX. Kita gambar. Anda tanya, kita nggak perlu gambar. Kalau kamu gambar juga nggak ada gunanya ya. Ini ada MG. Nggak ada gunanya. Di sini ada gaya normal. Normal dari lantai. Nah, ini nggak ada gunanya. Kenapa? Karena bidangnya tidak bergerak ke atas ke bawah. Kalau ini ya, ini bergerak ke atas ke bawah. Oke, yang bidang sudah. Sekarang yang ini. WNF tidak ada. Ya, gaya gesek tidak ada. Licin. Nah, tegangan tali diganti dengan gaya pegas. Sekarang ada gaya pegas, ya. Ini kan dihubungkan dengan pegas. Tadi Anda sudah lihat gaya pegas di sini ke atas, ya. Jadi kalau kita gambar sama ya, ini hijau tadi kita gambar ke sana. Nah, ini gaya pegas F ya. Supaya Anda tahu kita sebut aja FP. Di sini. Nah, di sini dia nempel di bidang. Ingat, ini bagian dari bidang ini. Nah, kalau ini bekerja pada M kecil, ini bekerja pada M besar. Ini juga F pegas. Dan ini bukan aksi reaksi, tapi sama besar. Bukan aksi reaksi ya, sama besar. Karena tegang kan, sama dengan tali. Ya, dan ini bekerja pada M. Nah, kita hanya perlu gaya horizontalnya, makanya FP ini nanti kita uraikan hanya yang arah horizontalnya ini. Nah, hanya FPX. FPY-nya nggak perlu, ya, karena bidang tidak bergerak ke bawah. Jadi ini bekerja pada bidang ya. FP ini bekerja pada bidang. Pada M. Sudah selesai? Ya, jadi gayanya Anda lihat di M kecil ada 3 gaya. Di M besar yang menghasilkan komponen horizontal ada 2 gaya. N dengan komponen NX, FP dengan komponen FPX. Selesai sudah kita gambar gayanya. Nah, sekarang sebelumnya kita yang tinjau kan biasanya sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita harus uraikan ke sumbu X, ya kan? Dan sumbu Y. Ini sudah, yang ini belum. Nah, ini kalau kita uraikan kan, sebentar saya ambil tinta merah. Ini kalau diuraikan, FPX-nya ke kiri. Kiri itu plus, ini plus. FPY-nya ke atas. Ya, plus juga. Ini FPX-nya ke kanan, min ini. Kalau untuk M besar ya, nanti ini min. Ini plus. Ini MG min ke bawah ya. Oke, sudah. Sekarang tentu harus kita hitung cos apa sin FPX-nya ya. Alpanya di sini kan? Berarti alpanya di sini. Berarti yang ini cos ya. Anda sudah mahir lah itu ya. FP cos alpha. Kalau yang satu cos yang pasti satu lagi pasti sin. Nah, begini ya. Apa itu FP? Ini tadi. FP itu adalah K kali X ya toh. FP itu yang ini. Ya, ini FP ini. KL plus MG sin alpha. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Sudah. Oke, sekarang N. N juga gitu. Kita uraikan N ini. Ini NX. Ini NY. Kan gitu ya. Kemudian Anda sudah tahu kalau ini alpha. Ini kan begini nih. Kalau ini alpha, ini alpha. Gitu. Kalau ini alpha, ini 90 kurang alpha. Berarti alpanya ada di sini. Alpanya ada di sini nih. Ini alpha. Sehingga ini ada di depan, ini sin. N sin alpha. Ya. NY-nya N cos. Ya, jadi NX-nya adalah N sin alpha. NY-nya adalah N cos alpha. Nah, sudah semua ya. Jadi Anda harus sabar, karena ini sebenarnya tidak susah. Cuma kalau tidak teliti, salah kita. Satu aja kita, entah kita salah arah, plus jadi min, min jadi plus, atau salah nulis, maka jawaban kita tidak akan betul. Ya, kalau saya mungkin sudah berumur jadi kurang teliti, tapi Anda kan biasanya lebih teliti ya, lebih cepat tahu.
hitungannya cepat dan teliti. Kalau saya harus agak pelan-pelan. Oke, sekarang kita mulai hukum Newton. Kalau sudah diagram percepatan, diagram gaya sudah, berikutnya tinggal hukum 2 Newton. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Di sini nggak ada rotasi ya, nggak ada katrol seperti kemarin. Oke, kita mulai dari tinjau M. Ya, sumbu X dulu. Ya, sumbu X dulu. Jadi, sigma Fx sama dengan M kali AM terhadap tanah, tapi pada sumbu X. Oke, lihat. Sumbu X ini M. Ada 2 gaya. Ke kiri positif, ya, plus Fpx. Nx ke kanan, min. N sin Nx ya bolehlah. Nx. Sama dengan M. Nah, AMX-nya tadi udah kita cari, kan. Ini AMX-nya. A MM cos alpha tambah AM. Ya, sekarang kita masukkan Fpx adalah Fp cos alpha ya. Fpx itu Fp cos alpha. Fp-nya itu, nah, langsung aja ya. Fp-nya ini, ya, Fp. Jadi ini KL plus Mg sin alpha. Ini Fp ini. Kemudian Fpx cos alpha. Ini cos alpha. Minus Nx N sin alpha. Sama dengan, kalikan ya. M A M M cos alpha ditambah M A M. Nah. Oke, ini persamaan yang pertama. Ya, kita lihat variabelnya kan. Variabel yang nggak diketahui ya. Variabel yang nggak diketahui. N. Ya. AMM. AM. Ya. Itu variabel yang nggak diketahui. Dan termasuk L. Oke, jadi di sini ada L, N, A, M, M, AM. Nah, ini variabel. Ini variabelnya. Ada 4. Maka biasanya perlu 4 persamaan kan? Biasanya. Tapi persamaan yang keempat itu udah jelas ya. Persamaan yang keempatnya ini, AMM. Ini tadi. Percepatannya kan AMM ya. Kalau Anda lihat di sini, percepatannya tadi AMM ya. AMM ini omega kuadrat X. Ya, jadi ini persamaan yang keempat sebetulnya. Ya. AMM ini percepatan dari pegas. Ya, ada hubungannya dengan pegas. Maka dia akan memenuhi syarat omega kuadrat X kan. Omega kuadrat X. Di mana X-nya adalah L plus L0. Ini adalah persamaan yang keempat ini. Ya, jadi kita perlu 2 persamaan lagi. 2 persamaan lagi jelas, satu lagi M, tapi pada sumbu Y. Jadi kita tenang kan? Satu lagi M besar. Khusus pada sumbu X saja, horizontal. Udah pas, 4. Secara fisika selesai. Nah, matematiknya aja yang harus pelan-pelan Anda. Sekarang di sumbu Y ya. Di sumbu Y. Tinjau M pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan M kali AMY. Nah, ingat, arah ke atas plus ya. Oke, Anda lihat di gambar Anda sekarang. Sumbu Y ada berapa gaya? 1 Fpy plus NY plus Mg min. Oke, jadi plus Fpy plus NY ya, plus Fpy plus NY min Mg. Sama dengan 0. Nah, Fp itu apa? Fp sin alpha. Persis seperti ini, cuman ini sin. Ya. Jadi, KL ditambah Mg sin alpha. Ini cos, ini sin. Karena Fp sin alpha kan? Oke. Plus Ny.
NY itu ini, N cos alpha. Min MG sama dengan 0. Nah, gitu kan ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi ini kalau bisa pakai bintang aja ya, supaya nggak sama ya. Ini kan ada persamaan 1, ada persamaan 2. Kalau gitu kita pakai bintang aja. Karena ini ada 1 tadi ya, Anda kira ini 1. Kalau gitu ini pakai bintang aja gini ya. Untuk membedakan ini bintang 2. Nah, ini bintang 4. Ya. Bintang 3 sekarang, tinjau M. M besar, yang ini. M besar gayanya ada 2 ya. Dan ini hanya horizontal ya. M besar ini hanya horizontal. Karena dia hanya bergerak di sumbu X. Ada 2 ya. NX ke kiri plus. Ya, karena arah ke kiri plus kan. FP min. Jadi NX. Ya kalau kita buat rumus hukumnya dulu. Sigma Fx. Ya. M besar kali AMX. Gini ya. Sigma Fx ini plus NX min FPX sama dengan M. Nah, AMX-nya mana tadi? Nah, ini AMX. AM. Nah, sekarang kita masukkan NX itu apa? Ini sudah nih NX tadi. N sin alpha. N sin alpha. FPX tadi sudah ini. Ini nih FPX. Ya. Min KL plus MG sin alpha. Ini kan FPX nih. Cos alpha. Sama dengan M AM. Nah, inilah persamaan yang ketiga. Ini persamaan yang keempat. Nah, secara fisika selesai sudah. Secara fisika selesai. Ya. Sekarang kita mulai eliminasi substitusi. Ya. Oke, sekarang kita tinggal eliminasi dan substitusi ya. Pertama, persamaan 1 ini. Kita eliminasi dengan persamaan 3. Jadi 1 dengan 3. Ya. Karena di sini ada min n sin alpha, di sini ada n sin alpha. Kalau kita jumlahkan kelihatannya 0 kan? Oke, jadi persamaan 1, karena di sini n sin alpha di kiri, saya pindahkan nanti yang ini yang saya pindahkan ke sana ya, ke kanan. Oke, yang pertama persis. Tinggal dikalikan. KL cos alpha tambah MG sin alpha cos alpha min N sin alpha. Ini sama, M, AMM cos alpha tambah MAM. Nah, sekarang yang persamaan 3, saya geser ini ke kanan. Di bawah min N sin alpha plus N sin alpha. Minusnya saya taruh di sini. Ini kalau saya kalikan, min KL cos alpha, min MG sin alpha cos alpha. Sebelah kanan M besar AM. Ya. Jadi ini harus teliti saja. Kemudian tinggal dijumlahkan, maka ini hilang. Ya, ini juga hilang. Ini juga hilang. Jadi ruas kiri ini 0. 0. Tinggal dijumlahkan M, AMM, cos alpha tambah MAM, tambah MAM. Kemudian ini saya pindahkan ke kiri. Jadi min M, AMM, cos alpha. AMM inilah nanti ada omega kan? Di persamaan yang keempat kan? AMM inilah ada omega. Jadi kalau AMM kita udah ketemukan, selesai. Ya, ini ya. AMM itu ini. Ya, terakhir aja nanti. Ya, tapi dalam catatan kita AMM yang mau kita hitung. Ini kalau kita satukan, keluarkan AM besar, maka ini M plus M. Jadi tujuan kita sekarang tinggal mengeliminasi AM. AM ini berapa? Ya, kita belum pakai persamaan nomor 2 kan? Tentu kita akan pakai lagi 2 dengan 1 atau 2 dengan 3. Jadi seperti kita bilang, ini kita tinggal eliminasi AM. Tapi kita belum menggunakan persamaan 2. Jadi sekarang kita gunakan persamaan 2 ya. Persamaan 2 yang ini, kalau kita hitung ini KL sin alpha ditambah MG sin alpha kuadrat, sin alpha kali sin alpha, ditambah N cos alpha, dikurang MG sama dengan ini. M, AMM sin alpha. Jadi ini ada kesalahan ya. Tadi ini 0.
Ya, ini 0. Ini AM kecil ya, bukan AM besar. AM besar yang 0. Jadi saya salah salin. Jadi harusnya kali AMY. AMY bukan, saya tadi nyalin yang ini kan. Nah, ini salah. Makanya saya bilang ini. Harusnya yang ini. A, M kecil, M besar, sin alfa. Ya, jadi A, M kecil, M besar, sin alfa. Ya, di ini. Jadi nggak 0. Ya, salahnya di sini. Oke? Jadi ini kita nih. Kemudian persamaan 3 kita salin lagi nih. Kita salin aja lagi. Persis. Ya, min KL cos alpha, min MG sin alpha cos alpha, plus N sin alpha sama dengan MAM. Nah, kemudian seperti tadi ini harus kita hilangkan. Cuman di sini ada cos, di sini ada sin. Berarti ini harus dikalikan dengan sin. Ini dikalikan dengan min cos. Supaya kita jumlah ya, karena kalau kita kurangi sering salah. Terutama saya ya. Jadi saya kalikan min. Sehingga kalau saya jumlahkan, ini hilang. Ya. Nah, ini akan jadi, ini saya jumlahkan dengan ini ya. Ini dikali sin alpha. Berarti ini KL sin kuadrat alpha. Ini dikalikan dengan min cos alpha. Berarti ini akan jadi KL cos kuadrat alpha. Ya. Yang ini dengan ini. Ini MG sin pangkat 3 alpha. Ini min MG min jadi plus MG sin alpha cos kuadrat alpha. Ini sudah hilang. Ini min MG kali sin alpha. Ya, MG sin alpha. Oke. Yang ruas kiri, ruas kanan. Ini jadi M AMM sin kuadrat alpha min M AM cos alpha. Oke. Nah, Anda lihat ini. Ya, jadi Anda lihat ini. Ini kalau saya KL, ini sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha. 1. Jadi sisa KL. Ini pun sama. Ini ada sin kuadrat alpha, ada cos kuadrat alpha 1. Ya. Jadi sisanya min MG sin alpha. Ya. Plus MG sin alpha, sorry. Ini MG. Jadi ini kalau saya keluarkan MG sin alpha, kan ini jadi sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha. 1. Jadi ini. Kemudian ini tetap, kemudian ini tetap disalin. Nah, kemudian Anda lihat ini dengan ini hilangkan. Nah, jadi lebih sederhana. Kemudian AM yang kita inginkan kan, ini kita pindah ke kanan. Tuh. Min jadi plus. Ini tetap, ini pindah ke sana. Jadi min. Nah, sekarang kita bisa cari AM. Dinyatakan dalam MM. Itu tujuan kita kan. Ya, jadi dari bintang 1 ini kita dapat AM sama dengan min M AMM cos alpha per M plus M. Kemudian kita substitusi kedua ya. Ini agak salah sedikit. Substitusi kedua sini ya. Jadi M kali AM, AM-nya ini ya. Min M AMM cos alpha per M kecil tambah M besar. Kali, masih ada cos alpha ya. Cos alpha sama dengan M AMM sin kuadrat alpha min KL. Nah, seperti ini. Kemudian AMM ini percepatan kan? Itu akan sama dengan omega kuadrat kali simpangan kali L. Jadi L0 nggak ikut kan karena kita kan simpangkan dari posisi waktu dia belum bergetar. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini kita substitusi ke sini nanti dan kita substitusi ke sini. Ya. Oke, jadi kalau kita substitusi ini hasilnya min M besar M kecil, ini kita ganti omega kuadrat L. Ya. Terus cos alpha kali cos alpha, cos kuadrat L, cos kuadrat alpha per M kecil tambah M besar. Ya. Akan sama dengan M, AMM-nya kita ganti omega kuadrat L kali sin kuadrat L, alpha, kurang KL. Nah, L-nya bisa dicoret. Ya. Nah, seperti ini. Ya, terus M omega kuadratnya kita gabung. Caranya ini kita pindah ke sini. K sama dengan, ini tetap M omega kuadrat sin kuadrat alpha. Ini pindah ke sana. Ya, jadi min jadi plus. Persis seperti ini.
M omega kuadrat cos kuadrat alfa per M kecil tambah M besar, ya. Kemudian kita kalikan dengan M tambah M, biar tidak ada penyebut, ya. Jadi ini jadi K kali M tambah M sama dengan ini kali ini, ya. Jadi M kali M plus M, ya, pelan-pelan aja ya, kali omega kuadrat sin kuadrat alfa. Ini hilang aja. Jadi kalikan ini aja. M omega kuadrat cos kuadrat alfa. Oke, kita kalikan lagi. K M kecil ditambah M besar sama dengan, kita kalikan ya, M kali M kuadrat. M kuadrat omega kuadrat sinus kuadrat alfa. Ditambah M kali M kecil, M besar, omega kuadrat sin kuadrat alfa. Ini tetap M besar, M kecil, omega kuadrat cos kuadrat alfa. Kemudian ini ada cos kuadrat alfa, ini ada sin kuadrat alfa. Di dalamnya sama, M kecil, M besar, omega kuadrat, M kecil, M besar, omega kuadrat. Jadi ini bisa satu ya, disatukan. Jadi kita akan dapat K M kecil tambah M besar sama dengan ini tetap M kuadrat omega kuadrat sin kuadrat alfa. Ini menjadi M omega kuadrat. Ya, karena sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa 1. Kemudian omega kuadratnya dikeluarkan. Jadi K M kecil tambah M besar sama dengan M kuadrat sin kuadrat alfa ditambah M kecil M besar omega kuadrat. Dari sini kita dapat omega kuadrat sama dengan kiri bagi kanan ya. K M kecil tambah M besar. Kemudian ini ada yang sama M. Kita keluarkan. Ini akan jadi M sinus kuadrat alfa ya. M sinus kuadrat alfa, ini sisa M besar. Nah, begini ya. Maka akhirnya kita bisa dapat omega ya. Akar ini K M kecil tambah M besar per M kecil kali boleh kita balik ya biar ini di belakang, M sin kuadrat alfa. Ya sudah, kita dapat ini. Periode kalau omega udah dapat, periode tinggal gampang ya. 2pi akar dibalik kan. Ini di atas M kali M tambah M sinus kuadrat alfa. Ini di bawah. K M kecil tambah M besar. Ya, ini jawabnya. Ya, mudah-mudahan Anda memahami. Jadi begini cara menghitung periode kalau bandulnya mengalami percepatan, ya. Jadi bandulnya mengalami percepatan kan ini. Nih, bandulnya mengalami percepatan. Nah, ini. Bandulnya mengalami percepatan ke kiri ya. Jadi sambil dia begini, sambil dia berayun, sambil dia ke kiri. Tapi kita tidak gunakan persamaan seperti waktu kita bandul sederhana ya. Untuk pegas tidak boleh sama dengan bandul sederhana. Pegas percepatannya kita hitung dengan hukum 2 Newton. Dengan diagram percepatan, diagram gaya, kemudian A sama dengan omega kuadrat X. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini untuk nomor 1 ini. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Sekarang kita akan meninjau suatu benda tegar ya, yang berosilasi. Ya, jadi ini sudah benda tegar yang berosilasi ya. Ya, seperti Anda tahu bahwa benda tegar itu mengalami 2 gerak ya. Satu gerak translasi atau gerak lurus dan satu lagi gerak rotasi. Jadi kalau kita baca soalnya di Supermaster KSN halaman 342 nomor 16, ini OSK 2007. Sebuah silinder dengan jari-jari R, jadi gambar ini diketahui.
Ini silinder berjari-jari R, di mana R kecilnya sama dengan 0,2 R ya. R itu adalah jari-jari lintasan. Jari-jari lintasannya. Lintasannya juga silinder, tapi silinder yang lebih besar. Berosilasi bolak-balik pada bagian dalam sebuah silinder dengan jari-jari lebih besar R seperti pada gambar. Ya. Anggap ada gesekan yang besar antara kedua silinder. Jadi kedua silinder bersentuhan di sini. Ini di sini dianggap ada gaya gesek ya. Di sini ada gaya gesek. Berapakah periode osilasi sistem? Anggap sudut theta kecil. Jadi anggap sudut theta kecil biasanya lebih kecil dari 10 derajat ya. Seperti kemarin Anda tahu kalau tetanya kecil itu selalu biasanya sin theta dianggap theta. Ya. Itu maksudnya sudut theta kecil. Sin theta bisa dikati dengan theta, tentu theta di sini dalam radian, bukan dalam derajat. Ya, dan silinder ketika berotasi dan sambil bergerak lurus tidak slip ya. Di sini ada juga maksudnya ya, tidak slip. Di sini kan geraknya hanya ada dua ya, acuannya hanya ada dua, yaitu silinder yang berotasi dan lintasan silinder yang diam di tanah. Jadi tentu kalau tidak slip nanti di sini kalau ada alfa itu A per jari-jari ya, jari-jari yang mengalami rotasi. Jadi jari-jari yang ini, bukan jari-jari yang ini, jari-jari yang ini. Ya itu. Atau A sama dengan alfa kali R, terserah lah ya. Alfa ini percepatan sudut ya. Bukan sudut ini, bukan. Ya. Alfa ini percepatan sudut. Oke, kemudian momen inersia silinder. Ya kalau tidak diberitahukan juga, silinder ini kita anggap silinder pejal. Kalau tidak ada pemberitahuan. Tapi di sini kebetulan diberitahu bahwa momen inersia setengah mr kuadrat ya. Jari-jari yang kecil ya, bukan jari-jari yang besar. Oke. Jadi Anda perhatikan, kalau dia ada di sini, pertama dia ada di sini kan. Kalau Anda taruh silinder ini di lintasan persis vertikal dari pusat, maka dia tidak akan berosilasi, diam dia di sini. Ini diam. Jadi ini posisi seimbang biasanya. Kalau X itu X sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau silinder ini saya beri simpangan, ya toh? Saya beri simpangan ini, ya. Ini hampir lurus karena sudutnya kecil ya. Beri simpangan ke sana X. Kasih simpangan X. Kemudian kita lepaskan. Ternyata ini akan bergerak lurus sambil menggelinding. Kenapa menggelinding? Padahal gayanya kalau kita lihat di sini ya, di sini akan ada gaya berat. Taruhlah masanya ini M. Ya, ini sudah ada kan M di sini sebut. MG. Ya. Kemudian yang kedua, tentu di sini ada gaya normal ya. Di sini pasti ada gaya normal. Nah. Kenapa ada gaya normal? Karena bersentuhan. Tapi gaya normal ini kan tegak lurus. Tegak lurus dengan X. Ya. N ini tegak lurus dengan X. Ya. Jadi dia tidak akan memberi gaya pemulih. Karena pulihnya kan harus di arah ini kan. Gaya pemulih harus ada di bidang ini. Jadi N tidak akan memberi gaya pemulih. Kemudian N juga tidak akan merotasi. Karena melalui pusat ya. Jadi N itu sama MG. Dia tidak merotasi. Nah, rotasi itu asalnya dari gaya gesek. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya begitu kita lepas, bola ini akan menggesek lintasan ke kanan. Bola ini akan menggesek. Kalau kita lepas, bola ini akan menggesek lintasan ke kiri ya. Kan kalau kita lepas dia ke sana kan. Dia akan menggesek ke kiri, maka lintasan akan menggesek dia ke kanan ya. Jadi lintasan ini akan menggesek ke kanan sini. Nah, ini F-nya. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, inilah yang berputar. Karena F ini tidak melalui poros O ini ya, ini pusat massa ini. Ada lengannya ini sebesar R. Dia akan memutar ke sana. Nah, gitu. Karena ada torsi. Inilah yang menyebabkan dia bergerak, ketika dilepas ini bergerak ke sini sambil muter. Ya. Nanti sampai sini balik lagi begini.
Nanti sampai sini balik lagi begini. Dan seterusnya osilasi. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, kenapa dia berosilasi sambil berputar. Oke. Kemudian perhatikan, kalau kita benda tegar itu yang kita tinjau gerak masanya. Jadi X-nya itu yang ini, bukan yang ini sebetulnya ya. Saya hanya menyalakan. Jadi X-nya itu yang ini sebetulnya. Nah, ya. Ini X-nya itu. Nah. Kemudian secara pendekatan X ini tadi akan sama dengan jarak dari pusat ini. Nah, ini R besar, ini R kecil. Jadi ini adalah R kurang R. Jadi pendekatan berikutnya adalah X ini akan sama dengan R kurang R kali theta. Ya. Ini. Ya, matematik itu ya. Jadi panjang busur, jadi dianggap aja pendekatan ya. Panjang busur ini, busur pusat ini akan sama dengan ya jaraknya ke pusat kali sudutnya. Tentu dalam radian ya, itu. Nah, sekarang kita ada dua ya. Di sini ada gerak lurus, ada gerak rotasi. Ya, gerak lurus itu gaya pemulih kan? Sigma F. Ya. Sigma F. Ini tentu F-nya F pemulih ya, yang memulihkan. Jadi yang ini, yang arahnya begini. Yang arahnya begini. Kalau Anda lihat yang arah begini, normal tidak ada. Karena dia tegak lurus. Nah, yang ada adalah F dan MG. Karena MG ini bisa kita uraikan ke sini kan. Nah, kalau kita uraikan ini. Nah, ya, Anda sudah tahu kalau ini theta. Kalau kita tarik begini, tetanya ini kan. Ya, sama ya. Tetanya ini berarti tetanya di sini. Ini sudut di depannya. Berarti ini MG sin theta ya. Ini itu MG sin theta. Ya. Nah, ketika kita lepas, ya kita ambil arah gerak aja ya supaya positif nanti ya, positif ya. Nanti ketika kita lepas pasti dia bergeraknya ke sana kan. Arah geraknya pasti ke sana. Arah geraknya pasti ke sana. Nah, translasinya pasti ke sana. Jadi arah ke sana positif. Jadi ada dua gaya ini ya. Satu MG sin theta positif, satu yang kedua F negatif. Jadi MG sin theta kurang F. MG sin theta dikurangi F. Nah, ini sama dengan M kali A. Ya. Ini akan sama dengan M kali A, ya. A yang ini, ya. Yang linear, ya. Oke, jadi dari sini ya oke. Sementara biarkan ini persamaan nomor 1. Jadi kalau Anda lihat variabelnya M diketahui, anggap aja ya. Theta diketahui, jadi ada dua variabel ya. F nggak tahu, A nggak tahu ya. Jadi variabelnya itu F dan A. Karena itu tidak mungkin selesai satu persamaan. Persamaan kedua kita dapat dari sigma torsi. Kan gitu. Terhadap pusat massa O ini. Gaya normal tidak, gaya MG tidak, karena melalui pusat. Jadi hanya ada F kan tadi. Sigma torsi ini adalah I kali alfa ya. Ini putarannya ke sana, karena hanya dia yang mutar, kita anggap aja positif. Jadi F kali lengannya ini kan. Kali R, momen inersia setengah MR kuadrat. Setengah MR kuadrat. Nah, begini. Ya. Nah, alfanya bisa kita ganti kan? A per R. Nah, ini. Kalau dia tidak slip, maka percepatan sudut alfa ini ada hubungannya dengan A ini kan? Yaitu A per R. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita, R kecil ini, sorry. Bukan R besar jadi lintasan. R kuadrat hilang. Nah, dari sini kita dapatlah F itu sama dengan setengah MA. Ya, ini persamaan yang kedua. Ya. Nah, ini bisa kita substitusi ke 1. Nah, sekarang kita ganti F di sini itu min setengah MA. Maka ini hasilnya adalah MG sin theta dikurangi F ini kita ganti setengah MA
setengah MA sama dengan MA. Nah, ini kita pindah ke kanan, maka ini jadi MG sin theta sama dengan 3/2 MA. Ya, dicoret M-nya, maka akan jadilah A sama dengan 2G sin theta per 3. Tadi kita lihat pendekatan kita bahwa kalau untuk theta kecil, sin theta mendekati theta. Jadi ini bisa kita ganti dengan theta. Ya. Jadi A sama dengan 2G theta per 3. Oke, ini aja yang kita sebut seperti ini ya. Ini aja. Oke, itu yang pertama. Kemudian Anda tahu percepatan ini, karena dia gerak harmonik sederhana, ini akan sama dengan omega kuadrat X. Ya, percepatan linear sama dengan X, ya kan? X ini. Omega kuadrat X. Sementara X-nya, ini tadi, ini. Ya, X-nya itu ini. R min R kali theta. Ya, X ini. Ya, jadi kalau kita masukkan, kita ganti X ini dengan ini, maka kita dapat A sama dengan, ini kan gerak harmonik sederhana ya. Ya, ini gerak harmonik sederhana rumusnya. Jadi omega kuadrat X-nya ini. R min R kali theta. Ya. Oke, nah sekarang kita tinggal samakan. Ya, anggap aja ini persamaan ini. Nah, ruas kirinya sama kan? Maka ruas kanannya bisa disamakan. Maka ini omega kuadrat R kurang R kali theta sama dengan yang ini. 2G theta per 3. Nah, maka tetanya bisa dicoret. Nah, dari sini kita dapatlah omega kuadrat sama dengan per, ini silangnya, 3 kali R min R. Ini 2G. Nah, begini. Nah, baru sekarang kita masukkan R kecil. R kecil itu katanya 0,2 R. R kecil itu 0,2 R. Nah, kalau ada yang bilang R jauh lebih kecil dari R, ya di soal lain itu ada dibilang R-nya jauh lebih kecil dari R. Kalau R-nya jauh lebih kecil dari R, ini kita anggap aja 0. R ini kita anggap 0 terhadap R. Jadi diabaikan. Jadi begini aja. Tapi ini kan enggak, R ada cukup berarti, yaitu 0,2 R. Jadi kalau kita hitung R kurang R, tentu 0,8 R. Karena R kurang 0,2 R. Jadi ini bisa kita ganti 0,8 R. Ya. Sehingga akan sama dengan 2G per 2,4 R. Ya, atau kalau kita sederhanakan bagi 2, G per 1,2 R. Nah, ini ya. Jadi omeganya sama dengan akar G per 1,2 R. Oke, kemudian yang ditanya apa? Periode ya? Periode sistem ya. Yang ditanya, ya periode osilasi sistem. Ya kalau periode tinggal 2pi dibalik kan. 2pi akar 1,2 R per G. Nah ini jawabnya. Nomor 2. Ya. Jadi di tinjaunya ada 2 gerak. Ada gerak translasi, ini. Gayanya MG dan F, dan ada gerak rotasi. Kemudian hubungan antara translasi dan rotasi itu alfa sama dengan A per R, supaya tidak slip. Kita ke nomor 3 ya, bandul fisis. Ya, bandul fisis itu bandul yang bendanya benda tegar, dikasih poros, dan nanti dia hanya mengayun ya. Jadi kalau ini porosnya di sini digantung, di sini posisi seimbang, dia tidak ini. Kemudian kita tarik benda itu ke sini, ya. Ya, di sini pusat masanya, ya. Terus kita lepaskan, apa yang terjadi? Kan di sini dia punya berat. Jadi kalau kita lepaskan, maka terhadap poros dia punya momen, ya, punya momen. Anda bisa lihat, dia punya momen ya, yang punya momen ke sana, ke arah poros ini, ke sana kan. Sehingga apa yang terjadi, dia akan nanti gini.
Ya, seperti itu. Nah, ini adalah torsi pemulih. Inilah bandul fisis. Ya, jadi torsi pemulih. Ya, seperti itu. Jadi ini benda tegar diketahui ya kalau kita baca. Bandul fisis adalah bandul yang dibentuk dengan menggantungkan suatu benda tegar. Jadi ini benda tegar ini ya. Jadi ini bendanya luasan ini, bukan lubang ini, luasan ini. Nah, pada suatu porosnya di sini, misalnya seperti ditunjukkan pada gambar. Jika benda tegar dengan massa M, jadi benda tegar ini massanya M, momen inersia I diketahui ya, digantungkan pada poros P yang berjarak X dari pusat massa. Ya, jadi dia tidak digantung di pusat massa. Kalau digantung di pusat massa dia nggak akan bergerak. Tapi digantungkan bukan di pusat massa. Sehingga akibatnya gaya berat yang ada pada pusat massa bisa merotasi. Tentukan periode osilasi bandul fisis ini. Ya, T dari bandul fisis ini. Ya. Jadi seperti Anda lihat ada torsi pemulih kan? Karena apa? Gaya berat yang bekerja pada pusat massa tidak terletak pada poros. Sehingga akan ada gaya pemulih. Jadi sigma torsi pemulih sama dengan I kali alfa. Sekarang sigma torsi pemulihnya apa? Mg, ya ini Mg, kali lengan momennya ini D. Ya, D sama dengan momen inersianya diketahui ya, terhadap poros. Ya. Ini sekarang momen inersia terhadap poros atau bukan terhadap poros? Momen inersia I. Ya, oke. Momen inersianya I sudah. I dianggap terhadap poros ini sudah. I kali alfa. Oke, sementara ini seperti ini. Ya. Jadi di sini kita ada alfa. Ya. Kemudian di sini ada D. D ini kita harus transfer ke X kan? Ya, karena dia yang biasanya yang kita anggap variabel itu kan X-nya, bukan D-nya ya, yang X ini. Oke, jadi pakai sin theta ya. Sin theta ini adalah ini D per X. Berarti X-nya ya. Ya, oke. D-nya yang ini D-nya harus kita ganti X kan. Oke, jadi D sama dengan X sin theta. Kemudian karena theta-nya kecil, maka ini bisa didekati dengan theta. D sama dengan X kali theta. Begini ya. D sama dengan X kali theta. Ini bisa kita masukkan ke persamaan silang ini. Ya, supaya D-nya bisa diganti dengan X. Jadi apa kita dapat? Mg, D-nya kita ganti X. X theta sama dengan momen inersia kali alfa. Nah, sekarang Anda lihat, theta ini menyatakan sudut. Ya, sudut nih. Ya kan? Kalau Anda lihat sudut ini. Alfa percepatan sudut. Nah, Anda sudah tahu kalau percepatan linear, kalau gaya pemulih itu omega kuadrat X. Ini kalau linear ya. Tentu kalau percepatan sudut kan A identik dengan alfa. Omega kuadrat, X-nya identik dengan theta. Jadi kita pakai ini kalau percepatan sudut. Ini percepatan sudut, ini sudut. Jadi alfa di sini bisa kita ganti dengan omega kuadrat theta. Ya. Ini bisa kita ganti omega kuadrat theta. Ini. Ini tetap Mg X theta. X itu adalah jarak pusat massa ke poros. Ya. Nah, sekarang Anda lihat, maka X-nya theta-nya bisa dicoret. Nah, gitu. X ini kan dianggap diketahui ya, jarak pusat massa ke poros. Dari sini kita dapat omega kuadrat. Ya, omega kuadrat adalah kiri dibagi kanan. Ya. Maka dari sini kita dapat T ya. Ya, ditanya periode dari bandul fisis. 2pi akar, kebalikan dari ini ya. Ini kan omega akar. Berarti I-nya di atas,
per mgx. Ya, momen inersia dianggap diketahui. Kemudian x-nya diketahui. Ya, momen inersia terhadap poros ini sudah diketahui ya, dianggap terhadap poros ini. Oke, itu nomor 3. Inilah yang kita sebut bandul fisis ya. Jadi bandul fisis itu adalah bandul benda tegar yang dikasih poros. Ini posisinya kalau dia tidak berputar, kemudian Anda kasih sudut. Akibatnya pusat massa yang tadinya ada di sini sekarang berubah di sini. Ya. Maka gaya beratnya tidak segaris dengan poros, dia punya jarak sehingga ada torsi pemulih. Inilah torsi pemulih. Jadi kita cerita sudut, makanya kalau linear A sama dengan omega kuadrat X, ini adalah simpangan linear, ini percepatan linear. Kalau sudut ya ini alfa omega kuadrat theta. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas tentang osilasi benda tegar. Nanti kita akan lanjut ke impuls dan tumbukan. Momentum baik translasi maupun rotasi jadi satu. Ya. Jadi kita lihat sekarang nomor ini OSN Presindo ya. OSN Presindo yang ini. Halaman 437 nomor 20. OSK 2014 ini. Jadi saya baca soalnya. Sebatang tongkat, gambar ini diketahui ya. Persis seperti ini gambarnya. Sebatang tongkat homogen, jadi ini tongkat homogen. Panjang L, jadi panjang ini saya kasih ini ya warna merah ya. Ini kita, nah ini panjangnya L. Gitu ya. Panjangnya L, masanya M. Ya. Digantungkan pada sebuah poros yang melalui suatu lubang kecil A. Jadi porosnya ada di ujung sini. Di ujung tongkat bagian atas. Tongkat diberi impuls dari sebuah gaya. Ini. Di gambar ini ya. Jadi anggap aja ini F. Ya, anggap. Ya, gaya itu gaya F. Ke arah kanan pada suatu titik berjarak D dari poros. Jadi berjarak D. Tapi D ini lebih besar daripada jari-jari. Jadi di bawah pusat ya, di bawah pusat. Ya, karena ini kan pusatnya. Ini C itu center maksudnya ya. Ini itu jaraknya adalah L per 2. Nah, D-nya ini lebih besar dari L per 2. Ya, jadi di sini D ini lebih besar dari L per 2. Agar setelah dipukul, tongkat dapat berotasi mengelilingi titik A. Jadi setelah dipukul ini dianggap tongkat ini bisa berotasi. Ya, bisa berotasi mengelilingi titik A. Gitu ya. Jadi pukul tak, ini akan ya mengelilingi titik A. Tentukan A jarak minimum, ya. Jadi D minimum ini, ya. Jadi ini nggak diketahui D ini, ya. Variabel itu. Nyatakan dalam L, ya, dalam L. Jadi D minimum itu berapa L? Artinya kalau dia kurang dari itu dia tidak akan satu lingkaran. Kalau kurang dari itu, kalau persis D minimum atau lebih dia akan sukses. Ya, nah. Tentu kita harus tahu dulu syaratnya. Ya. Syarat supaya berotasi mengelilingi ya. Syarat dapat berotasi mengitari ya atau mengelilingi ya. Mengitari A. A ya. Adalah tentu itu tadi ya, percepatan sudut ya. Itu akan sama dengan percepatan pusat massa di sini. Di sini percepatan pusat massa tentu ya. Ya. Per jarak dari pusat massa ke poros ya. Jarak dari pusat massa ke poros R ini. Ya, ini kita anggap R. Ya. Jarak pusat massa ke poros kan selalu gitu ya. Di sini R-nya sama dengan L per 2 ya. Ya, jadi di sini R-nya itu L per 2. Jadi A per L per 2. Nah, anggap aja ini begini dulu. Ya, nanti kita olah lagi. Oke. Sekarang kita lihat. Karena ini ada pusat massa, pusat massanya
ketika kita pukul akan mengalami dua gerak kan? Satu gerak linear sesaat ke sana. Kenapa ada gerak linear? Karena ada gaya F. Ya, karena ada gaya F yang lurus, maka dia akan ada gerak linear, ya kan? Jadi sigma F sama dengan massa kali A pusat massa. Nah, gaya lurus kan F, itu ya kita anggap F. F ini nggak diketahui, ya, nggak diketahui ini. Massa dianggap diketahui, ya, ada kali A pusat massa. Di sini A kita sebut A. Nah, begini. Ya. F sama dengan M kali A. Oke, kemudian A-nya bisa kita ganti dengan alfa ya. Jadi kalau dari sini kita lihat A itu sama dengan L per 2 kali alfa. Nah, ini kita sebut bintang lah ya. Jadi bukan ini. Ya, agak diolah jadi A itu ini kali silang. L per 2 kali alfa. Nah, ini kita ganti masukkan ke sini. Maka kita akan dapatkan F sama dengan M kali L per 2 alfa. Nah, F-nya nggak tahu, alfanya juga nggak tahu. Ini kan pemisalan kita. Jadi kalau Anda lihat variabelnya ada dua kan? Ya, M dan L diketahui. Nah, variabelnya ada dua. Oke, sekarang kita masih punya sigma torsi lagi. Sigma torsi adalah I, ya, I tentu terhadap A, karena porosnya ada di A, bukan di sini kan? Porosnya ada di A ini. Ini poros. Karena manusia itu terhadap poros. Kali alfa. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita harus cari IA. Momen inersia dari batang. Di ujung. Anda sudah tahu sepertiga ml kuadrat ya. Ya. Sepertiga ml kuadrat. Kali alfa. Torsinya Anda dapat dari gaya kali lengan ya. Ini kan gaya. Ini porosnya. Dari poros tarik tegak lurus gaya. Nah, D. Jadi F kali D. Ini F kali D. Nah, ini persamaan 2. Ya. Jadi kalau 1 kita bagi dengan 2 atau 2 ya. Ini kalau ini 2, 2 kita bagi dengan 1. Ini 2 kita bagi dengan 1. Ini. Kita taruh di bawah sini. F supaya F-nya hilang. Gitu. M-nya juga hilang. Alfanya juga hilang. Apa yang terjadi? Kiri dibagi kiri ya. Ini sama dengannya. Kiri bagi kiri. Nah, jadi sebelah kiri sisa D. D sama dengan M-nya coret. L-nya coret 1. Nah, ya, alfa hilang. Nah, kalau Anda lihat ini, di pembilang sini sisa sepertiga alfa. Sepertiga L, sorry. Di bawah sisa setengah. Jadi D-nya sama dengan 2/3 L. Nah, ini jawabnya. Ini D minimum. Artinya kalau kita pukul 2/3 L, di sini misalnya 2/3, dia akan melingkar. Lebih dari 2/3 melingkar dia. Tapi kalau kurang dari 2/3, dia mungkin hanya sampai sini. Nggak nyampe sini, sorry. Mungkin sudah sampai sini aja udah jatuh lagi. Ya, itu maksudnya. Oke, jadi pertanyaan A sudah ya. Ini pertanyaan A. Nah, sekarang kita ke pertanyaan B ya. Periode osilasinya jika tongkat kemudian berosilasi. Jadi maksudnya, ini setelah dia berputar beberapa putaran, suatu waktu dia berhenti kan. Berhenti karena sudah tidak kuat lagi. Misalnya dia berhenti sudah. Jadi anggap aja posisi ini. Posisi ini. Jadi semula berhenti. Kemudian kita beri simpangan. Nah, kita beri simpangan theta kecil ya, sudut. Kita beri theta kecil. Seperti tadi kalau theta kecil itu maksudnya sin theta mendekati theta dalam radian. Sini kita tahan, kemudian kita lepaskan. Apa yang terjadi? Ini akan ke sana. Ya, bolak-balik dia di sekitar garis lurus ini. Berosilasi. Ya. Gitu. Tapi ingat yang berosilasi ini benda tegar. Ya. Jadi dan dia tidak jadi berosilasi benda tegar, jadi sigma torsi pasti ya. Sigma torsi pemulih. Nah, taruhlah kita ambil positif aja lah ya. Kita nggak usah pakai persamaan umum yang pakai dot itu. Kita pakai sigma torsi biasa aja. Ya, nanti kita akan dapat seperti tadi kan.
Kalau A itu omega kuadrat X, ya kalau diambil positifnya aja. Kalau A kita ganti alfa, maka X-nya kita ganti theta. Sudut ya. Nah ini sudut kan. Kita pakai ini aja lah. Ya. Jadi sigma torsi pemulih. Kenapa ada pemulih? Ya kalau kita tarik dia ke sini, dia akan ada pemulih ke sana. Nah, dari mana? Dari torsi ini. Karena ada gaya mg dan mg ini tidak melalui pusat massa. Pusat massanya di sini. Ya kan? Nah, porosnya, maksudnya tidak melalui poros. Sekarang poros ya. Nah, apa yang terjadi kan ada lengan momen sebesar ini kan. Taruh lengan momen ini adalah D. Ya, tidak diketahui itu karangan kita. Nah, tapi kalau ini tahu kita. Ya, karena ini pusat massa itu L/2. Ya kan, panjangnya kan ini kan L, ini L/2, tahu. Jadi kalau dari sini kan ini sudah jelas D ini adalah sisi di depan theta. Ya, sisi tegak. Ini hipotenusa. Jadi jelas nanti D itu akan sama dengan L/2 sin theta kan begitu. Kemudian sin theta ini mendekati theta. Nah, sudah muncul tetanya kan yang ini. Nah, ini D. Ya. Nah, sekarang sigma torsi pemulih. Ini ya mg tadi udah ya, mg. Ya, kan dia ke sana. Ya, anggap aja positif ke sana. Jadi kita positifkan mg kali D. Ya. Berarti sigma torsi pemulih mg kali D ya. Oke, kita hitung langsung. Ya. Dari mana mg kali D. Oke, ini sigma torsi pemulih. Rumusnya kan I kali alfa ya. Jadi sebetulnya gini ya, I kali alfa begini ya. Nah, I-nya tentu terhadap poros. Ya. Sigma torsi pemulih mg kali D. Gini maksudnya. Ini momen inersia terhadap poros. Tadi sudah sepertiga ml kuadrat. Baru masukkan D-nya. Ini kan D. Alpha, sorry. D-nya nanti dimasukkan alpha. Jadi harusnya tadi. Nah, begini. M-nya coret dulu ya. Sekarang masukkan D-nya. Ini. L/2 theta. G L/2 theta. Ini akan sama dengan sepertiga L kuadrat alpha. L-nya coret. Kali silang ya. Jadi ini 2L alpha. 2L alpha kali silang kan. 2L alpha sama dengan 3G theta. Nah, begini. Kemudian yang ada rumusnya kan alpha saja. Jadi kita bagi 3G per 2L theta. Yang ada rumusnya kan alpha omega kuadrat theta. Ini kan rumusnya gini. Alpha omega kuadrat theta. Berarti koefisien di theta ini adalah omega kuadrat. Ya. Dari sini. Jadi dari sini kita dapat omega kuadrat sama dengan 3G per 2L. Dari sini kita dapat omega sama dengan akar 3G per 2L. Berarti periodenya sama dengan 2pi akar dibalikkan 2L per 3G. Nah, inilah periode osilasi daripada batang homogen itu. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Jika tongkat tersebut kita anggap sebagai sebuah bandul matematis. Ya, jadi kalau tingkat tersebut dianggap sebagai bandul matematis, yaitu yang biasa kita. Bandul matematis itu yang biasa kita. Rumusnya apa? 2pi akar L per G kan. Itu rumusnya. Itu yang biasa kita namanya bandul matematis. Tentukan panjang tali dari bandul matematis yang ini. Berapa panjang ini? Ya toh? Tapi karena di sini sudah ada L, jangan L ini, pakai L aksen. Ya, nggak sama dengan L kan? L aksen nggak sama dengan L. Kalau L tadi kan panjang batang ya. Kalau L tadi kan panjang batang. Ini sekarang panjang tali. Tentukan panjang tali dari bandul matematis, jadi L aksennya berapa? Agar menghasilkan periode osilasi yang sama dengan jawaban B. Ya, jadi periode osilasinya sama dengan jawaban B. Jawaban B kita tadi adalah ini kan. 2pi, ini tadi jawabannya 2pi akar 2L per 3G. Ini panjang
panjang dari batang ini ya, panjang dari batang ini. Ya, seperti itu. Oke, apa yang sekarang kita samakan aja. 2pi akar L aksen per G. 2pi coret. Akar di dalam, G coret. Nah, baru dikuadratkan kan. Ini akarnya hilang kan, sudah nggak ada di depan. Jadi sisa 2L per 3 sama dengan L aksen. Ya. Nah, jadi L aksen jelas sama dengan 2L per 3. Nah, ini. Jadi kalau mau bandul matematis ya itu tadi. Ini tali. Ini. Gitu. Ini bandul matematis. Ini panjang tali ini. Nah, L aksen ini harus sama dengan 2L per 3. Oke, kita telah membahas 4 soal di sini. Satu soal itu masih bukan benda tegar, tapi osilasi yang dimana bekerja percepatan relatif. Itu yang ditanyakan, ada yang nanya bagaimana kalau ada percepatan bekerja pada pegas. Maka cara menghitung periodenya ya dihitung dengan cara biasa. Pakai diagram percepatan, diagram gaya, kemudian rumus dari periode omega. Ya, yaitu kalau pakai X, maka A sama dengan omega kuadrat X. Kalau pakai alpha, alpha omega kuadrat theta. Seperti itu. Kemudian nomor 2, 3, 4 adalah bandul untuk benda tegar, ya. Ayunan bandul fisis namanya. Kalau yang biasa itu namanya bandul matematis, ya. Kalau bandul fisis itu benda tegar yang berosilasi. Telah kita kerjakan nomor 2, 3, 4. Semoga bisa Anda pahami dengan baik dan Anda silakan pelajari sendiri soal-soal lainnya dari manapun Anda peroleh untuk memperkuat Anda tentang bagaimana menghitung periode dari gerak harmonik sederhana. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke momentum tumbukan impuls, ya, baik yang impuls linear maupun impuls rotasi. Demikian juga dengan momentumnya, baik momentum linear, momentum garis lurus, atau momentum rotasi yang kita kenal dengan sebutan momentum sudut. Terima kasih Anda telah berkunjung ke channel kami. Semoga pemahaman konsep dasar ini akan memperkuat pemahaman Anda untuk bisa mampu belajar sendiri, sehingga akhirnya Anda mencapai puncak sukses menjadi pemenang di Olimpiade Sains Kota. Bagi yang belum subscribe dan merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.